Kadang, rasa malu lebih kejam daripada kemiskinan. Arif hanyalah penjual cilok, tapi cintanya untuk istrinya tulus tanpa syarat. Sementara Melani merasa kecantikannya terlalu berharga untuk hidup dengan pria sederhana. Hari itu, Melani mengucapkan satu permintaan yang mengubah cinta menjadi luka. Dan sejak hari itu pula, nasib mulai mencatat semuanya, diam-diam dan tanpa suara. Karena pada akhirnya, yang merendahkan akan direndahkan, dan yang tulus akan dimuliakan. Mas, aku mau ngomong sesuatu sama Mas. Bisa? Bisa sayang. Kamu mau ngomong apa sama Mas? Beneran bisa. Insya Allah, selama Mas sanggup, Mas penuhi. Kamu tinggal bilang. Tapi janji dulu ya Mas, jangan ngeyel. Iya sayang. Cerita aja. Kamu mau minta apa sih? Aku mau Mas berhenti jualan cilok. Berhenti jualan cilok? Kamu serius, Mel? Iya serius. Mel, ini kan satu-satunya usaha Mas. Dari sini kita makan, dari sini kita bayar listrik, cicilan, semuanya. Lagian, kamu kenapa tiba-tiba ngomong gitu? Mas, coba lihat aku deh. Menurut Mas, aku ini cantik nggak? Jujur. Ya jelas cantik. Cantik banget malah. Mas aja dulu waktu dijodohin sama Naila, Mas nolak. Soalnya Mas pilih kamu. Mas sayang banget sama kamu. Nah, Mas tahu kan kalau aku ini cantik, modis. Terus masa aku punya suami penjual cilok? Ya ampun Mas, aku tuh malu. Jadi, kamu malu punya suami kayak Mas? Malu karena pekerjaan Mas? Iya Mas, ya malu lah. Teman-temanku suaminya pegawai, kerja di perusahaan. Lah suami aku jualan cilok. Gimana coba kalau mereka tahu? Gak cocok banget sama aku. Mel, apapun pekerjaannya selama itu halal, itu mulia. Mas nggak nyuri, nggak nipu. Mas banting tulang buat kamu. Kenapa harus malu? Aku tetap malu Mas. Pokoknya aku mau Mas berhenti jualan cilok. Cari kerja lain kek, yang lebih pantas. Mel, hari gini cari kerja susah. Kamu pikir gampang apa? Kita harusnya bersyukur. Meski cuma jualan cilok, kebutuhan kita kan selalu terpenuhi. Allah kasih rejeki. Aduh Mas, aku capek ngomong sama Mas. Bikin pusing. Kamu mau kemana, Mel? Keluar, jalan-jalan. Daripada di rumah lihat kepala emas kayak pentol cilok. Astagfirullah. Tega amat kamu ngomong gitu ke suami sendiri, Mel. Beberapa hari berlalu, Arif tetap jualan keliling meski hatinya masih berat memikirkan ucapan Melani. Siang itu, di jalan kecil dekat toko sembako, seseorang memanggil. Mas Arif, Naila, apa kabar? alhamdulillah baik Mas. Mas Arif gimana? Baik juga. Alhamdulillah. Kamu mau beli cilok ya? Iya Mas. Naila tetap lembut seperti dulu. Sementara aku sekarang hidup dengan istri yang terus merendahkan aku. Apa hidupku akan berbeda kalau dulu aku memilih Naila? Ya Allah, maafkan aku atas pikiran ini. Mas, kok ngelamun? Ciloknya mana? Iya Nay, maaf. Ini ciloknya. Makasih ya Mas. Nay, bentar. Iya Mas. Mas, mau minta maaf. Dulu waktu kita dijodohkan, Mas milih Melani, bukan kamu. Sudahlah Mas. Yang lalu ya udah. Meskipun aku dulu suka sama Mas Arif. Tapi ya gimana? Bukan jodohnya. Sekarang kita jalani hidup masing-masing. Jadi, kamu dulu juga suka sama aku? Sebenarnya iya Mas. Aku dulu berharap
Mas Arif mau menerima perjodohan kita. Arif belum sempat menanggapi perkataan Naila. Suasana di antara mereka mendadak hening. Bukan canggung, tapi penuh kenangan yang sulit dijelaskan. Hati Arif terasa hangat sekaligus perih dalam satu waktu. Dan tepat ketika keduanya sama-sama terdiam, sebuah suara keras muncul dari belakang, memecah keheningan itu. Wah, reunian nih. Mel, kamu kok di sini, Mel? Mbak Melani, Kalau dilihat-lihat, kalian ini cocok ya. Serasi gitu. Astagfirullah, Mel. Kamu ini ngomong apa sih? saya cuma beli cilok kok, Mbak. Gak ada maksud apa-apa. Alah, gue peduli banget gitu. Mau kamu rebut juga nggak apa-apa. Suami kayak gini mah nggak ada gunanya. Mel, kamu itu ngomong yang benar. Mas ini suami kamu. Oh iya mas, ngomong-ngomong minta duit dong. Berapa? 500.000 Banyak amat, Mel. Buat apa? buat shopping lah mas. Daripada pusing di rumah. Mel, Mas kasih 200 dulu ya. Sisanya buat modal jualan besok. Di mall 200.000 dapat apa mas? Dapat kentut kali. Astagfirullah. Ya sudah nih. Tapi jangan sering-sering ya sayang. Kita harus nabung. Iya, cepetan. Nanti kalau temen-temenku tahu suami aku penjual cilok, bisa malu aku mas. Mel, kamu ini ya keterlaluan. Udah Mas, saya pergi dulu. Maaf kalau saya bikin ribut. Setelah insiden kecil yang membuat hati Arif terasa berat hari itu, hubungan mereka mulai berubah. Bukan perubahan besar yang terlihat jelas, tapi hal-hal kecil yang perlahan terasa menusuk. Sore itu, Arif baru selesai mendorong gerobaknya pulang. Keringat menetes, namun wajahnya tetap tenang. Ia masuk rumah pelan, berharap disambut senyum istrinya seperti dulu. Tapi, yang terdengar hanya suara Melani dari kamar mandi. Pelan, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Iya, nanti aku kabarin lagi. Suami aku mah nggak bakal curiga. Begitu Arif mendengar Melani berbicara diam-diam di telepon dan meyakinkan seseorang bahwa suaminya tidak akan curiga, dadanya terasa sesak. Ia berdiri terpaku di depan pintu kamar mandi, berusaha tetap tersenyum. Padahal dalam dirinya muncul rasa yang sulit dijelaskan. Kecewa, curiga, dan takut kehilangan semuanya. Yang Arif belum tahu adalah apa yang ia dengar malam ini baru permulaan. Setelah malam itu, hidupnya perlahan mulai berubah.